warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Selamat jumpa kembali dalam acara Dokter Anda Menyapa Malam hari ini yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan bekerjasama dengan TVRI Sulawesi Selatan, Mediasi Pakainga dan BPJS Kantor Pusat Kota Makassar. Pemirsa, malam hari ini kita kembali mengenang tentang epilepsi, melanjutkan pembicaraan kita tentang epilepsi pada minggu yang lalu. Kalau pada minggu yang lalu kita lebih banyak berbincang tentang apa dan bagaimana epilepsi itu, malam hari ini kita akan berbincang atau sharing lebih banyak tentang peduli penyandang epilepsi. Dan untuk itu pemirsa, alhamdulillah bersama saya malam hari ini di studio telah hadir narasumber kita. Masing-masing saya perkenalkan. Di sebelah kanan saya adalah Bapak Dr. David Gunawan Umbas, spesialis saraf konsultan. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Nah, Dr. David ini selain dikenal sebagai dokter, juga dari zaman kuliahnya dikenal sebagai penyanyi ya. Dari kecil. Dari kecil malah ya, Dok ya. Tapi malam hari ini secara spesial beliau hadir memang untuk Dokter Anda Menyapa ya, Iya. tentang peduli penyandang epilepsi. Betul. Kembali selamat datang, Dok, di Selamat. studio. Iya, Dan di makasih. samping beliau telah hadir pula Bapak Dr. Cahyono Kailan, spesialis patologi anatomi konsultan, PhD dan spesialis saraf. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dok? Baik. Sehat? Alhamdulillah baik. Baik ya, Dok ya. Iya. Dan satu lagi di paling ujung itu adalah seorang wanita cantik. Beliau adalah Mbak Nurse Nurhaya Nurdin, sarjana keperawatan, Master of Nursing, MPH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Cantik wabarakatuh. sekali dengan jilbab purple-nya ya. Terima kasih. Oke. Nah, tema malam ini Purple Day. Nah, ini ada pita-pita ungu. Bahkan Dokter David bukan hanya nuansa pitanya ya, tapi juga dalamannya ungu. Nah, ini yang dipakai kemarin ini. Mhm. Hari Purple Day acara kemarin, Nah, tapi langsung dicuci kering. dan langsung Beliau ini tidak sempat. Beliau jadi belum. dicuci. Basah. Basah. baju belum Masih kering. ya. Oke. Dan kalau Mbak Nurhaya, Nurhaya. antusias Ada, sekali ada. dengan purple-nya. Harus gitu kan, jadi Berdiri. dibuat mix and match gitu kan. Nah, sekedar Purple. informasi mungkin buat pemirsa, purple ini kenapa dipilih ya Purple Day? Apa maksudnya ini? Kok sampai warna ungu gitu? Jadi dari seorang anak SD gitu kan, namanya Cassini Bacon di Nova Scotia di Kanada. Jadi dia ini sebenarnya menderita epilepsi sejak awal, tapi dia malu gitu loh, dan dia merasa kok dia sendiri gitu loh. Akhirnya dia bertanya pada ibunya, "Bu, kok kalau yang orang lain gitu loh ya, kayak penyakit kanker, mereka punya hari khusus, Ada. TBC punya hari khusus, kok yang penderita epilepsi nggak punya AIDS hari khusus? ada, ya. AIDS ada, kok nggak punya hari khusus ya? Kenapa nggak ada sehari aja orang bicara tentang epilepsi, orang aware tentang epilepsi gitu?" Jadi ibunya yang membantu merealisasikan. Pertama itu kalau di lingkupnya di sekolah dulu. Jadi orang-orang pada pakai warna ungu. Nah, ungu dipilih itu karena itu dari lavender. Lavender kan artinya tenang. tenang. Tapi di negara lain, di beberapa tempat itu lavender diidentikan dengan isolasi, ya, Oke, kesunyian. Nah, oke. itu yang dirasakan orang-orang penderita, orang-orang yang mengalami epilepsi, jadi kesunyian. Makanya ungu dipilih sebagai simbol dari Purple Day dari epilepsi. Jadi intinya bahwa penderitanya kesunyian, tetapi Purple Day adalah bentuk kepedulian dari orang-orang yang ada di sekitarnya untuk You're memberikan not alone ketenangan gitu. ya. Ya, ketenangan. You're not Oke. alone gitu ya. Nah, oke. Nah, di Makassar sendiri kemarin kan udah ya, Dok ya? Ya, Nah, iya. seperti apa kegiatan yang terjadi kemarin di Makassar Purple Day dalam rangka Hari Epilepsi Sedunia 2016 ini? Yuk saya ajak pemirsa semua untuk melihat visual kegiatan berikut ini.
Terima kasih untuk kita semuanya yang hadir di tempat ini, terutama yang kita banggakan, kita cintai para penderita epilepsi, para keluarga besar penderita epilepsi dan penyakit syaraf lainnya. Karena pada hari ini kita berkumpul untuk memperingati Purple Day sebagai bukti kepedulian kita, terutama dari PRPI dan Perdosi dan bersama. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melonsing, meresmikan, mengukuhkan komunitas pendamping, pencinta dan peduli epilepsi. Hari ini kita berharap yang dikukuhkan ini 8 orang Ji. Tetapi kita berharap 8 ini jadi 80, jadi 800, jadi 8.000, jadi 80.000, jadi banyak. Ada yang mungkin menderita, ada yang mungkin kepeduliannya. Bapak Wali Kota masih menyempatkan hadir di acara berikutnya. Berhubung beliau masih ada acara yang lain, maka Pak Wali Kota meninggalkan acara lebih dulu. Besar ya, 8,2 per 1000 penduduk. Slide. Pada anak-anak, 40% epilepsi awal adalah status epilepsi. Status epilepsi itu artinya bangkitan atau serangan epilepsi yang terjadi itu berlangsung lebih dari setengah jam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lansia yang menderita epilepsi, dan dalam 30 menit ke depan saya akan memaparkan mengenai penyebab, gejala, pengobatan, prognosis dan beberapa informasi mengenai pesawat dunia. Bagaimana rasa, bagaimana pikiran yang dialami oleh penderita. Nah, di sini saya tidak akan memberikan informasi hanya kepada fokus penderitanya saja. Dokter itu hanya berikhtiar, tetapi kita juga pahami. Lanjut. Ini sampai-sampai ada undang-undang praktek kedokteran. Tidak ada undang-undang praktek insinyur. Wow, semangat sekali rasanya dok. Dan ini sebenarnya bukti nyata bahwa ternyata epilepsi itu sudah semakin memasyarakat. Dan seperti pembicaraan kita pada minggu lalu bahwa memang mau mengadakan Purple Day. Dan inilah bukti nyata. Boleh tahu ini semarak sekali kelihatannya, kira-kira ada berapa banyak ya, peserta yang hadir? Ya, luar biasa. Kurang lebih 400-an. Kita yang pertama mungkin ya? Iya, kita pas di hari. Pas di hari peringatan Purple Day. 26 Maret ya, Betul. 2016. Mantap sekali lagi kami apresiasi buat panitia dan kalau nggak salah ini Perpay dan juga Perdosi ya. Iya. Nah, berarti ini kerjasama yang Dan baik. Departemen Neurologi FK Departemen Unhas. Neurologi FK Unhas. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini masih terus terbentuk dan bisa terpelihara sampai epilepsi ini benar-benar bisa ditangani dengan Insya baik. Allah. Insya Allah. Amin. Dok, ini kita berbicara tentang epilepsi. Nah, ini kalau saya melihat ada aspek sosialnya. Ya. Nah, aspek sosial terhadap penyandang epilepsi ini. Nah, seperti apa aspek sosial yang dimaksud itu, dok? Tujuan daripada ini memang kita mau membangkitkan semangat daripada penyandang epilepsi. Semangat. Semangat itu penting. Karena apabila mereka pasrah, mereka minder atau apa, itu berpengaruh kepada aspek sosial, bukan hanya di lingkungan keluarga, bukan hanya di lingkungan tetangga, tetapi aspeknya juga terhadap bangsa dan negara. Betul. Itu mengurangi produktivitas yang mereka bisa menghasilkan devisa negara sesungguhnya yang tidak kecil, karena di dunia secara umum itu 8,2 per 1000 penduduk. Banyak yang Masih tidak berobat. disembunyikan mungkin, dok. Ya, karena Rasa minder keluarga juga merasa penyakit kutukan, sehingga mereka itu sembunyikan. Banyak penyandang epilepsi itu mereka begitu kita menyampaikan penyakitnya adalah epilepsi,
langsung rasa terpukul gitu. Saya bilang jangan, tidak perlu rasa minder, ini epilepsi biasa kok. Berarti ada secerca harapan Iya, terhadap epilepsi, bukan secerca ya dok ya? Bukan, harapan yang besar karena Napoleon Bonaparte itu kan pengidap epilepsi. Aspek sosial yang dimaksud, apakah itu memang semata-mata hanya muncul dari dalam diri penderita atau diharapkan dari yang lainnya gitu dok? Oh, diharapkan juga dari yang lain. Jadi mulai seluruh stakeholder dari pemerintah, dari LSM, dari komunitas yang mana sudah dibentuk yang luar biasa oleh Mbak Aya ini. Dia pendiri komunitas epilepsi nasional di Indonesia. Okay. Makanya sangat luar biasa sampai hari ini bisa saya mengundang beliau pada Jadi malam hari aspek sosial itu sangat penting untuk memberi harapan hidup. Oh iya. Saya beralih kepada Dr. Cahyono. Nah, tadi dikatakan bahwa komunitas itu adalah salah satu yang paling mendukung terhadap penderita epilepsi. Boleh cerita dok, aspek komunitas seperti apa itu dok? Silahkan. Ya, terima kasih Dr. Naswa. Begini, jadi penyandang epilepsi ini, kalau dia untuk sembuh berobatnya itu lama. Lama bertahun-tahun. Bisa seumur hidup? Gak, sampai dia sembuh, bisa sembuh. Oleh karena itu perlu support dari keluarga. Ya. Tadi Dr. David mengatakan juga support dari pemerintah, dari dinas kesehatan, LSM dan lain-lain yang sifatnya non medis. Karena untuk kelanjutan pengobatan ini kita perlu support ya. Tadi di slide tadi kita melihat bahwa 75% itu penyandangnya itu below 10 years ya, di bawah 10 tahun. Ya. Jadi artinya memang mereka masih kecil dan perlu disupport orang tua ya. Guru, mereka umumnya masih di sekolah. Jadi itu perlu support bahwa dia bisa menjadi lebih baik, menjadi sembuh. Pengalaman yang lalu semua sudah oke, obatnya tidak ada. Jadi, walaupun misalnya obatnya itu murah tetapi tidak sempat disiapkan misalnya. Padahal butuh kontinuitasnya. Ya, itu karena range pengobatannya panjang. Alhamdulillah kemarin Ibu Kepala Dinas ya, Kepala Dinas Kesehatan sangat antusias ya. Sangat antusias dan meminta kepada kami ya, kepada panitia dan kami, Dr. Sarap, supaya memberikan daftar nama-nama obat-obat yang diperlukan supaya kita anggarkan, kita pesan di stok. Dan bisa dimasukkan di APBD juga, gitu ya kalau dok? tidak salah lagi minta di puskesmas. Iya, dia ada minta, beliau meminta untuk kerjasama dengan Departemen Neurologi FK Unhas agar supaya itu bisa ditempatkan tenaga kami nanti supaya pengobatan epilepsi yang di puskesmas itu bisa lebih nyedot mereka. Saya melihat di masyarakat penyandang epilepsi itu banyak yang boring terhadap pengobatan. Karena kalau dia sudah merasa tidak kejang, kita sudah jelaskan dia harus minimal 2 tahun tanpa kejang, baru nanti di tapering off itu bergantung EEG-nya kan nanti dibandingkan dengan yang lampau, di mana gelombang-gelombang spike and wave-nya itu sudah sangat minimal. Kita mulai tapering off pelan-pelan, itu baru sampai dia putus obat itu nanti ditentukan oleh dokter. Tetapi penyandang ini banyak kalau sudah 1 bulan tidak kejang, dia coba-coba tidak minum. Sudah merasa sembuh dok. Nah ini juga masalah obat juga. Pemerintah harus mensupport benar-benar ya, terutama di BPJS tidak boleh main-main karena kasihan mereka kalau harus membeli, karena ini kan pengobatan jangka lama, kadang-kadang aspek sosial mengenai finansial, mau beli beras aja susah. Miss Nurhaya Nurdin ini adalah salah seorang penyandang epilepsi. Apakah boring itu juga pernah hinggap? Betul, pernah. Bayangkan kalau boleh misalnya cerita dari awal mulai terdiagnosisnya gitu, silakan. Jadi saya pertama sekali kena epilepsi itu pada saat kelas 3 SD. Jadi kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Jadi
tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba guru melapor ke orang tua bahwa saya sering bengong di kelas gitu kan. Yang biasanya berprestasi, dapat ranking gitu kan, tiba-tiba rankingnya paling bawah gitu kan. Nah, akhirnya karena mungkin juga pengetahuan orang tua yang kurang pada saat itu tentang epilepsi, jadi akhirnya dibiarkan saja gitu loh, tidak ada pengobatan apa-apa. Sampai akhirnya saya mulai kejang. Jadi setelah cuma bengong, yang beberapa kali dalam sehari, akhirnya mulai kejang jatuh gitu loh, yang sampai keluar busa-busa gitu kan. Nah, setelah itu banyak masukan-masukan dari tetangga gitu. Oh, katanya kesurupan gitu kan. Katanya kena penyakit guna-guna. Coba berobat ke dukun gitu kan. Nah, jadi dibawa ke dukun dulu ya? Ya, jadi pada saat itu kan saya di Papua tinggalnya orang tua. Jadi dibawa ke Makassar. 1 bulan lebih itu keliling seluruh Sulawesi Selatan cari orang pintar, cari sandro. Gitu kan. Tidak berhasil. Akhirnya hampir menyerah, pulang. Tapi untungnya di saat last minute sebelum naik ke kapal, waktu itu kan masih kapal Pelni ke Papua, tiba-tiba ada yang ngasih tahu mama saya gitu loh, coba ini kayaknya epilepsi, coba bawa ke dokter spesialis saraf. Kebetulan ada yang dan benar terdiagnosis dan sebagai benar epilepsi. terdiagnosis waktu itu. Jadi setelah itu treatment obat emang lumayan lama. Itu jadi tahun pertama itu betul-betul itu kayaknya siksaan banget kan. 3 jenis obat sehari dikali 3 karena harus 3 kali kan, pagi siang malam. Nah, bayangkan anak umur 10 tahunan ya, harus minum obat seperti itu kan boring banget. Tapi selalu untungnya bukan penderitanya aja yang boring, mamanya juga keluarganya juga boring. Aduh. Untungnya saya selalu dapat support dari Prof. Amiruddin Alia. Pada saat itu beliau yang merawat saya. Jadi dia bilang pasti bisa sembuh. Pokoknya yang penting kamu rajin minum obat, pasti Santi bisa sembuh. Apalagi ini masih kecil kan, nanti kalau sembuh besar itu bisa sembuh. Alhamdulillah, jadi setelah 2 tahun treatment memang betul-betul lepas obat dan saya harus pindah ke Papua. Itu sudah nggak ada waktu itu dokter spesialis saraf di sana. Nah, di situ saya kan sempat yang pada saat sering-sering rutin ke apotek beliau waktu itu berobat, saya sering baca-baca majalah-majalah yang ada di ruang tunggu beliau itu tentang epilepsi apa itu, kemudian ada tentang aura, di situ mengenali gejala, faktor-faktor apa yang bisa memicu. Nah, saya belajar secara pelan-pelan, kebetulan memang saya hobi baca pada saat itu. Nah, jadi selama saya tidak minum obat karena memang sudah berhenti kejang, jadi saya menerapkan itu. Saya nggak boleh begadang gitu kan, nggak boleh kelaparan. Pencetusnya ya. Jadi itu jadi SMP SMA itu aman terlewati. Sampai waktu kuliahnya kuliah gimana? Di Unhas. S1-nya saya di Unhas, S2-nya saya di Australia sama di Inggris gitu kan. Jadi lewat beasiswa. Luar biasa banget ya. Aduh, ini betul-betul contoh nyata gitu. Karena kan selama ini anggapan orang bahwa epilepsi itu adalah IQ yang anjlok. Betul. Mau nggak mau pasti anjlok. Jadi harapan, cita-cita sudah dipupuskan dari pihak keluarga atau orang yang disayangi sendiri. Nah, kembali ke Dokter Cahyono mungkin. Apa memang semua ini kok memang kasus spesial atau memang semua orang yang penderita epilepsi itu ternyata bisa gitu loh sampai ke luar negeri malah, Dok? Kasus panutan. Panutan ya. Oke, silakan, Dok. Ya, jadi tadi kita mendengar semacam penjelasan langsung ya, testimoni. Kalau berobat dengan baik itu bisa seperti yang normal. Jadi maksudnya IQ-nya bisa seperti baik ya. Nah, memang kalau justru ini yang kita memberikan kepada komunitas itu bahwa jangan putus. Karena kalau dia putus, dia kambuh lagi, itu bisa justru menurunkan.